dan menurut ulama-ulama yang bermadhab Imam Syafi'i, air mani itu tidak najis. Insya Allah di saat mereka berdua bercumbu, itu akan menghasilkan anak yang soleh, solehah, pintar, nurut kepada kedua orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Air mazi itu disebabkan oleh hayalan. Air wadi itu keluar cairan yang encer, biasanya setelah kita pipis ya, itu suka ada lagi keluar sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang air mani, maji, dan wadi. Bagaimana tata cara mensucikannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, untuk yang pertama saya akan membahas dulu tentang air mani ya. Walaupun beberapa ulama menyebutkan bahwa air mani itu najis, menurut saya dan menurut ulama-ulama yang bermadhab Imam Syafi'i, air mani itu tidak najis. Tetapi air mani itu suci, karena air mani itu yang menjadikan pembuahan, akhirnya lahirlah seorang bayi dari rahim seorang perempuan. Makanya ada bahasa semua bayi itu suci, jelas. Karena bayi itu suci dihasilkan dari kedua pasangan suami istri yang bercumbu melakukan kewajiban batiniah. Nah, di sini bagi pasangan suami istri yang melakukan kewajiban batiniah, alangkah lebih baiknya sebelum melakukan hubungan itu, keduanya berwudu terlebih dahulu dan membacakan 2 kalimat syahadat dan juga la haula. Insya Allah di saat mereka berdua bercumbu, itu akan menghasilkan anak yang soleh, solehah, pintar, nurut kepada kedua orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Lalu bagaimana dengan pasangan yang di luar nikah, melakukan hubungan dan akhirnya si perempuannya itu hamil dan melahirkan seorang bayi? Hukumnya seperti apa? Tetap air mani yang menjadikan bayi tersebut, walaupun di luar pernikahan, tetap bayinya suci. Tetapi akan terputus nasabnya dengan bapaknya karena melakukan di luar nikah. Makanya banyak orang yang bilang anak haram katanya gitu ya. Itu harus di stop dari sekarang, karena dengan menyebut anak haram itu sama dengan membuli ya, dan menghina ciptaannya Allah. Anak itu lahir tidak diinginkan. Siapa sih yang ingin lahir di luar nikah? Siapa sih yang ingin lahir tanpa adanya bapak yang sah? Semua anak yang terlahir ke muka bumi ini tidak mau dilahirkan dengan yang tidak diinginkan. Tetapi memang nasib anak tersebut akibat perbuatan dan dosanya kedua orang tuanya itu, akhirnya di situ harus lahir dengan keadaan terputus nasab dari seorang ayahnya. Dan nasab tersebut akan dipikul oleh seorang ibunya saja. Dan bagi anak perempuan, tidak wajib di saat menikah itu ada wali bapaknya, karena sudah terputus nasabnya, sudah tidak ada lagi ikatan darahnya. Maka dari itu, untuk anak perempuan yang terlahir dari hubungan yang terlarang di luar nikah, di saat menikah itu cukup hanya ada wali hakim saja. Nah, jadi penjelasan air mani itu memang suci, dan cara mensucikannya itu harus mandi besar. Itu wajib mandi besar setelah melakukan hubungan dan mengeluarkan air mani. Nah, untuk pembahasan yang kedua, ada yang disebut dengan air maji. Air maji itu apa dan bagaimana cara mensucikannya? Nah, air maji itu adalah cairan kental berwarna putih yang keluar dari kemaluan baik dari perempuan ataupun dari laki-laki. Air maji itu disebabkan oleh hayalan. Jadi disebabkan oleh hayalan, contohnya sedang menghayal sesuatu, merasakan enak, nikmat, akhirnya keluarlah air maji tersebut di dalam kemaluannya. Nah, air maji itu hukumnya najis, tetapi cara untuk mensucikannya itu tidak wajib mandi junub. Hanya membasuh bagian kemaluannya, dan setelah membasuh bagian kemaluannya itu ambil wudhu.
Karena sesuai di dalam sabda Nabi Muhammad SAW di saat Aisyah bertanya, bagaimana cara mensucikan air maji? Air maji itu cukup kita membasuh kemaluan, dan setelah membasuh kemaluan kita ambil wudhu, dan tidak wajib untuk mandi besar. Karena pada saat itu ada beberapa sahabat Nabi pun juga yang mengalami keluarnya air maji di dalam kemaluannya, dan bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk tata cara pembersihan atau menyucikan dirinya seperti apa gitu. Nah, air maji itu bisa dikatakan dosa besar juga, karena kan melakukan hayalan, melakukan sesuatu yang dirasa nikmat dan akhirnya keluarlah air maji tersebut. Nah, di sini kita harus benar-benar perbanyak istighfar ya, karena kadang-kadang hal tidak terduga terlintas di dalam pikiran kita dan akhirnya terjadilah hayalan-hayalan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Nah, untuk yang ketiga kita akan bahas juga tentang air wadi. Air wadi itu seperti apa? Air wadi itu keluar cairan yang encer, biasanya setelah kita pipis ya, itu suka ada lagi keluar sedikit. Nah, itu yang disebut dengan air wadi. Dan di saat kita mengangkat barang-barang berat ya, itu kadang-kadang suka ada keluar sedikit, kayak ada keluar cairan pipis gitu. Nah, itu sebenarnya adalah air wadi. Air wadi juga masuk ke dalam golongan najis, tetapi tidak wajib juga untuk mandi besar, karena air wadi itu disebabkan keluarnya setelah kencing dan setelah angkat-angkat yang berat. Jadi itu cukup untuk berwudu dan juga membersihkan kemaluannya saja. Karena banyak juga dulu di zaman Ibu Aisyah ya, Ibu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa yang mengeluarkan air wadi itu adalah pekerja keras, pekerja berat. Makanya di saat kita mengeluarkan itu harus segera kita ganti celana dalamnya, kita basuh, lalu setelah itu kita berwudu. Dan selain itu masih ada di dalam kitab Musyakafatul. Di dalam kitab Musyakafatul itu ada yang disebutkan tentang bepergian dan cara mensucikan. Nah, di sini banyak kan orang yang sering bepergian keluar kota ya, atau bepergian kerja, bepergian kemanapun juga. Di dalam kitab tersebut itu hukumnya sunnah kalau kita mandi setiap mau berangkat dan setelah pulang dari manapun. Contoh nih, kita mau berangkat keluar kota, alangkah lebih baiknya sebelumnya kita mandi dulu. Walaupun tidak mandi besar ya, hanya mandi badannya saja itu nggak apa-apa. Karena untuk membersihkan diri kita dan menjauhkan godaan-godaan dari setan. Apalagi sebelum mandinya itu kita membacakan syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, dan membacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebanyak 3 kali. Jadi sebenarnya di dalam kitab Musyakafatul itu ada tata cara yang adabnya baik gitu ya untuk bepergian, yaitu dengan melakukan sunnah dulu. Sunnahnya yaitu mandi dulu, sebelum mandi baca dulu doa-doa yang barusan saya sebutkan, dan pulang dari bepergian pun juga di saat kita udah sampai rumah itu sunnah jikalau kita mandi lagi dan membacakan semua itu. Karena kan gini, kita nggak akan tahu ya, kita bepergian kemanapun, bahwa kita itu diikuti oleh malaikat Israel. Kita nggak tahu kan kapan kita meninggal. Kita juga nggak tahu kapan kita mendapatkan mara bahaya. Maka dari itu, jagalah dulu kesucian yang ada di dalam diri kita, badan kita, tubuh kita. Dan di samping dari mensucikan dengan air, kita membacakan dulu 2 kalimat syahadat, sholawat, la ilaha illa anta. Insya Allah kemanapun kita bepergian, Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam perjalanan. Ya sahabat IMP, mungkin hanya sedikit ya penjelasan dari saya tentang ini. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.